Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah rangkaian video Maulid Nabi di perumahan kami, Perumahan Dago Mas Asri, RW 3, Desa Teluk Sasa, yang dihadiri Bapak Kapolres Bintan, Bapak Bambang. Dan ini bisa kita saksikan sama-sama acara semalam. Bagi yang suka, silahkan like dan subscribe. Terima kasih, selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Habib Syauqi bin Rohali Yahya, insyaallah akan memberikan tanggung nanti. Kemudian yang kami muliakan orang tua guru kami, Ketua Majelis Ulama Kabupaten Bintan, Bapak Kiai Haji Ali Ahmadi, dan Bapak Kiai Haji Ahmad Muhammad, pengasuh pondok pesantren Mahal Solihin, dan juga Rohis Sufian PCNU Kabupaten Bintan, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Kapolres Bintan yang sudah hadir bersama rombongan jamaah Syafaul Maulid dari Polres dan PCNU, yang sama-sama kita hormati Ketua Transisian Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bintan, Bapak Ustaz Muhammad. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan kepada Allah, malam ini kita bisa berkumpul berwajah di majelis yang baik, di bulan yang baik, dan untuk memperingati hari kelahiran orang yang paling baik, orang yang paling mulia, yaitu baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga majelis kita ini membawa keberkahan kepada kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolres dan seluruh jajaran, juga seluruh pengurus PCNU Kabupaten Bintan yang sudah berkenan menjadikan masjid kami ini, Masjid Tercinta, Masjid Baitur Rahman, menjadi tempat atau salah satu tempat yang dijadikan untuk safari maulid. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Kapolres serta rombongan juga pengurus PCNU mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon izin kami melaporkan Bapak Kapolres bahwa di masjid kita ini ada beberapa majelis zikir yang istiqomah dilaksanakan, yang pada majelis seperti itu ada setiap malam Senin, juga malam Sabtu ada majelis seperti itu. Kemudian ada majelis taklim, beberapa majelis taklim yang biasa dilakukan oleh Bapak Kiai Ahmad Muhammad dari Pemerintah Kabupaten Bintan. Juga di sini ada TPQ pendidikan Al-Quran untuk anak-anak yang alhamdulillah sampai dengan saat ini muridnya atau pesertanya kurang lebih sekitar 200 orang. Mudah-mudahan telah mereka menjadi generasi penerus yang mengamalkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Amin. Amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memperingati maulid ini mudah-mudahan kembali menanamkan kepada kita nilai-nilai daripada Islam yang rahmatan lil alamin yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita betul-betul melaksanakan dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita laksanakan dengan penuh
ahlul kalimah. Dan mudah-mudahan keberkahan daripada majelis ini mengijabah doa-doa kita dan cita-cita semua ke depan agar Islam Ahlussunnah wal Jamaah semakin kuat di dunia ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang kedua, yang terakhir, kami dari pengurus atau panitia mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya jika ada kekurangan ataupun kesalahan di dalam kegiatan tempat ataupun gangguan kepada bapak-bapak hadirin dan sekalian. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan majelis kita majelis yang berkah dan kita semua telah dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa Muhammad. Yang saya hormati Pak Ati, Pak Habib, Syafi. Yang saya hormati Pak Surya, Kiai Haji Ahmad. Yang saya hormati Bapak Kapolres Blitar, Bapak AKBP, Bapak beserta rombongan dari Polres. Kami mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam. dan kita juga menginginkan mendapatkan siraman-siraman atau peringatan ini bisa memberikan peringatan kepada kita, pengingat niat. Sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami rombongan dari PCF Kabupaten Blitar ada kesalahan. Sekian, kami akhiri wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
supaya masyarakat yang tidak tahu yang tidak pemahaman akan tidak bikin emosi, tidak mengikuti, tidak meneruskan ajaran yang salah. Selanjutnya sebelum acara ini kepada para hadirin, bapak-bapak dan ibu dan anak sekalian untuk bisa ingin berkenan dan bersuka hormat, insya Allah untuk bisa mendengarkan Maulidul Hasanah yang dilakukan beberapa orang. Itu sebenarnya Maulidul Hasanah yang disampaikan oleh Habib Syaroni dan sekaligus doa penutup nantinya untuk dan lupa kepada beliau pada persidangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi dzikrihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalu rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ardi was samawati وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد السادات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الله وسر سائر الأسماء والصفات وعلى آله وأصحابه ذوي العادات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والآل الأطهار. المكرمون والمحترمون para kiai, para asatidz, para muslimin, Ketua MUI Kabupaten Tirta, Ketua PCFU Kabupaten Tirta, Bapak Kapolres Kabupaten Tirta, pengurus Nahdlatul Ulama, pengurus atau DKM Masjid Baitur Rahmat, panitia PHBI Masjid Baitur Rahmat, hadirin wal hadirat, para tetamu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana insyaallah kita semuanya mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kepada baginda Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita kelak juga dibangkitkan dan dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad. Amin. Amin. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berdiri di sini insyaallah sedikit saja mengupas tentang Maulid Nabi. Saya ingin bercerita sedikit tentang kecintaan kita kepada orang-orang yang kita cintai. Ada seorang laki-laki dan perempuan yang mana mereka melakukan suatu pernikahan di hadapan petugas kantor urusan agama. Dikatakan oleh petugas kantor urusan agama, dinikahkan si laki-laki dengan perempuan ini, kemudian
kepada tanpa urusan agama menikahkan dengan mengucapkan angkat juga wazawaj juga mahku walakal masruna ulana binti ulan bimahri kada. Kemudian dijawab oleh pengantin, calon pengantin lelaki, mobil tu nikahaha wa tasbijaha bimahri madhur. Kecintaan kita sebagai umatnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaan kepada baginda Nabi adalah yang bisa kelak menyelamatkan kita di akhirat. Jadi ada dua hal yang bisa menyelamatkan kita tatkala kita dihadapkan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah yang bisa menyelamatkan kita sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Bukan ibadah kita, tapi rahmatnya Allah yang bakal bisa menyelamatkan kita. Dikisahkan dalam satu kisah pada zaman Bani Israel, ada seorang yang tinggal di suatu pulau terpencil. Seumur hidupnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suatu waktu dia mimpi mati, kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk memasukkan hamba tersebut ke dalam surga Allah dengan rahmatnya. Wahai malaikatku, masukkan hamba ini ke surga dengan rahmatku. Ini biasa namanya Bani Israel, orangnya cangkal. Bani Israel suka nanya, gak mau terima langsung dari Allah Subhanahu wa taala, gak mau. Dulu diberitakan menyembelih sapi yang mana ya Allah, warnanya apa, laki apa perempuan sapinya, kamu sendiri. Itu sifatnya Bani Israel, selalu bertanya, cangkal, sehingga nabi mereka pun banyak. Cangkalnya Bani Israel. Akhirnya si orang ini, orang yang selalu beribadah kepada Allah selama seumur hidupnya, yang diberitakan oleh Allah masuk ke dalam surga dengan rahmatnya, dia protes kepada Allah. Ya Allah, tunggu, jangan masukkan saya ke surga dengan rahmatmu ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Karena aku seumur hidupku beribadah kepada-Mu ya Allah. Aku ingin masuk surga dengan ibadahku ya Allah. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, baik. Kalau begitu malaikat tolong timbang ke sebuah amal ibadahnya dengan satu kenikmatan mata yang aku berikan kepada dia. Ditimbang oleh malaikat, ternyata kenikmatan mata yang Allah berikan dari dia mulai lahir sampai wafat lebih berat daripada amal ibadahnya yang seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, biar malaikat masukkan dia ke dalam neraka karena amal ibadahnya tidak bisa mencukupi rahmat yang aku berikan kepada dia. Akhirnya dia menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ya Allah, dia masukkan aku ke dalam surga dengan rahmat-Mu ya Allah. Jadi yang bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah rahmatnya Allah, bukan ibadah kita. Ya Habib, kalau begitu ibadah percuma. Tidak ada yang percuma ibadahnya kita, ya tujuannya mencari rahmatnya Allah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan cari pahala. Ya, ibadah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, walaupun kita dimasukkan ke dalam api neraka, niscaya api neraka itu pun tidak bisa membakar kulit kita. Seperti yang dikatakan oleh Rabi'ah al-Adawiyah, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia katakan walaupun Allah memasukkan aku ke dalam neraka, tetap neraka tidak akan bisa untuk menyentuh kulitnya. Seperti halnya para binatang yang Allah tugaskan di neraka yang menyiksa manusia, dia tidak terbakar dan tidak hangus seperti orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua yang bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti, tatkala manusia bingung
tatkala manusia mencari selamat sendiri-sendiri. Mereka pertama datang kepada Nabi Allah Adam tatkala pada mahsyar, karena saking bingungnya mereka berkumpul mendatangi Nabi Allah Adam meminta syafaat daripada Nabi Allah Adam. Kata Nabi Adam, nafsi, sendiri-sendiri aku tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian, karena aku pernah berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba datang kepada Nabi Allah, rombongan mereka datang kepada Nabi Allah. Nabi Allah pun mengatakan sama, nafsi, cari selamat sendiri-sendiri. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian. Datang kepada Nabi Ibrahim, dikatakan sama jawaban Nabi Ibrahim dengan jawaban Nabi sebelum. Sampai terakhir kepada Nabi Allah Isa juga demikian jawaban beliau, nafsi, aku tidak bisa menyelamatkan kalian. Urusan kalian sendiri. Kemudian mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan Nabi? Apakah beliau menjawab seperti jawaban Nabi yang terdahulu? Tidak. Beliau mengatakan, ana laha, aku yang berhak. Aku akan memberikan syafaat kepada kalian. Aku akan menyelamatkan kalian. Aku yang berhak memberikan syafaat untuk kalian. Kemudian setelah mereka berkumpul, umatnya ini minta syafaat kepada Nabi. Baginda Nabi langsung lari ke bawah arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bersujud. Di dalam sujudnya beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengangkat kepala beliau yang mulia sampai Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta washfa' syafwa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, jangan kau sujud terus. Kau minta apa, aku akan beri kepada Allah. Apabila kau minta syafaat, aku akan berikan otorisasi syafaat untukmu agar kau bisa menyelamatkan umatmu semua yang kau katakan. Kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad, "Idzan la'adallah wa wa'idun tidak dibuka." Kalau begitu ya Allah, aku tidak rela, aku tidak ridho kalau masih ada salah satu umatku yang berada di dalam api neraka ya Allah. Bagi Nabi diizinkan oleh Allah untuk menyelamatkan umatnya yang berada di neraka. Bahkan dalam riwayat dikatakan beliau mengangkat sendiri umatnya satu persatu yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga berkumpul selamat berkumpul bersama Nabi Muhammad, kemudian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Maka dari itu saya katakan bahwasannya yang bisa menyelamatkan kita di kehidupan akhirat adalah rahmatnya Allah dan yang kedua syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cara agar kita bisa mendapatkan syafaatnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus merasa cinta kepada Nabi Muhammad, dan cinta itu bukan hanya di mulut, bukan hanya di hati, tapi kita praktekkan dalam kehidupan kita. Karena bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila ahabba syai'an aktsara min dzikrihi, orang yang cinta kepada Nabi, apabila dia mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebut yang dia cintai. Kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, kita pun harus konsekuen dengan omongan kita. Kita harus banyak menyebut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita harus banyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ibadah yang paling gampang. Ya, salawat ini ibadah yang paling gampang dan paling pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada salawat yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau salawat aj'alu min salati 'alaika, berapa banyak ya Rasulullah aku harus bersalawat kepada sampean? Kata Rasulullah, masih tak, terserah kamu. Kalau begitu ya Rasulullah, berhubung seperempat daripada hari aku gunakan untuk bersalawat kepada ya Rasulullah. Padahal kita masih tak, baik zikra fakairu, terserah kamu. Kalau kamu tambah, maka niscaya lebih baik. Pada begitu ya Rasulullah, nisbun
separuh daripada hari kita bersalawat kepada kata Nabi maksudnya wajib kita terserah kalau kamu tampak lebih baik. Kalau begitu ya Rasulullah, hari 2/3 daripada hari aku bersalawat kepada ya Rasulullah. Masihkah wajib kita terserah kalau kamu tampak lebih baik. Kemudian kata sahabat ini mengatakan kalau begitu ya Rasulullah, semua hari aku isi dengan salawat kepada ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ila yufahamka wa yufar dzambuka." Semua keinginanmu, semua kebutuhanmu, semua apa yang kau hajatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita susah banyak sholawat dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita seret baca sholawat dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kena penyakit banyak sholawat dihilangkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau menyebut hawa illa wahyu. Semua ucapan beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada berdasarkan hawa nafsu beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa yufar dzambuka, dan selain segala kebutuhan yang dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau pun semua dosa-dosa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat sholawat yang dibaca untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita menjadi orang yang cinta kepada Nabi, dosa kita diampuni, diberikan pahala 1 sholawat 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan dosa kita 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat kita 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak fadilah-fadilah lainnya tentang sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa lagi orang yang cinta kepada Nabi Muhammad tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada apa yang kita lakukan, daripada kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita mengagungkan, bukan niat mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang masuk surga abu-abu 2000. Bagaimana bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Inna salawatullah ghaliyah. Dan karena Allah Subhanahu wa taala itu mahal, enggak murah. 2000 wanita surga yang hebatnya berkesedia murah. Alam khuldi terus tidak akan putus. Mana bisa 2000 bisa dapat surga ya Allah Subhanahu wa taala. 2000 pengen sebanyak bagi Nabi. Masya Allah. Kalau pengen sebanyak bagi Nabi, ya Ustaz, biar bapak panitia PHBI saya yang tanggung konsumsinya semuanya. Nah itu baru cinta kepada Nabi, pengen semuanya Nabi, pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bilang satu lagi, dia Ustaz, ya, saya potong kambing 1. Nah ini sudah luar biasa. Nah ini adalah orang-orang yang betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita jadikan Nabi Muhammad orang yang kita cintai, ya, di atas segala. Kemudian tanda cinta yang ketiga yang dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, jika aku buka suatu berapapun dengan muhibbal itu apabila cinta betul-betul tulus daripada hatimu, maka akan selalu mentaati orang yang kau cintai. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad tulus daripada hati kita, niscaya kita akan mengikuti semua arahan, semua perintah, semua anjuran yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai umatku, salatlah kalian berjamaah, datang salat berjamaah." Kata baginda Nabi Muhammad, "Ayo bangun malam salat tahajud, bangun malam salat tahajud, tahajud." Kata baginda Nabi, "Ayo saya kalian
dapat fadilah puasa Senin Kemis, puasa Senin Kemis. Nah, ini berarti tanda orang itu cinta kepada baginda Nabi, selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad dan dicintai baginda Nabi Muhammad. Orang-orang yang kenal kepada baginda Nabi Muhammad dan telah dikenal oleh baginda Nabi Muhammad, sehingga kita bisa dikumpulkan bersama beliau di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon kepada Allah agar bisa memandang wajahnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia sebelum di akhirat. Di dunia di dalam mimpi kita, di akhirat secara kita berdua syafaatnya beliau. Maka beliau mengatakan dalam satu hadis beliau, wa innal baiti minal jarani yaumil qiyamah, celaka dan celaka orang yang tidak bisa memandang wajahku kelak pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita bisa memandang wajah beliau di surga Allah Subhanahu Wa Taala, bisa digapai nama kita oleh beliau, diselamatkan oleh beliau, dikumpulkan bersama beliau di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah, amin. Mari sama-sama kita baca Astagfirullah wal baraya, Astagfirullah wal baraya. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Mohon maaf